Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan jemaat Tuhan GKJ Semarang Timur dan gereja yang lain. Kami atas nama majelis mengucapkan selamat malam dan selamat beribadah tutup tahun 2020 ini melalui online dan atau di channel YouTube. Marilah kita beribadah pada akhir tahun ini 31 Desember 2020. Kita akan beribadah di rumah masing-masing. Dan malam hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Ebenezer Purwanto dengan tema menjadi makhluk yang mulia. Saudara-saudara yang diberkati dan dilindungi oleh Tuhan, kini kita sudah tiba di penghujung tahun 2020. Marilah kita bersyukur atas segala pengalaman suka duka yang telah terjadi di sepanjang tahun ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami persilahkan untuk berdiri. Dan kita akan memuji nama Tuhan dengan kidung jemaat 408 bait pertama. Di jalanku diiring. Di jalanku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia baruku diberi damai surgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah pada malam hari ini di penghujung tahun 2020 kita bersama-sama naikkan puji syukur kita dengan beribadah, dan marilah kita mengakui bahwa di sepanjang tahun 2020 ini jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Haleluya, terpujilah Tuhan. Berkat dan perlindungan dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Hari demi hari yang syarat dengan pergumulan dapat kita lewati karena campur tangan Tuhan. Sadarkah kita akan penyertaan Tuhan itu? Mari Bapak Ibu kita masuki saat hening sejenak. Ya Allah, kami bersyukur atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2020. Kami juga memohon pengampunan sebab seringkali kami menuntut Engkau melakukan yang kami inginkan. Saat keinginan kami tidak terwujud, kami seringkali mudah menjadi kecewa serta menyalahkan Engkau. Ampunilah segala keegoisan dan kemanjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon belas pengasihan-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan kidung jemaat 28 bait pertama dan kedua.
Kami mohon untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima berita anugerah. Di dalam kepasrahan pada kasih Sang Bapa, terimalah berita pengampunan dosa yang dituliskan di dalam Efesus 1 ayat 5 dan 6. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Kita yang sudah diperdamaikan oleh Allah, marilah menjadi pembawa damai. Kita berikan salam namaste atau salam sehati kepada saudara di sekitar. Mari kita memuji Tuhan kembali dengan nyanyian Kidung Jemaat 388 bait yang pertama. Selamat di tangan Yesus dan seterusnya. Selamat di tangan Yesus, Tuhan pelukanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Bagi malaikat olehku terdengar, dari Nabi mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia. Jemaat dipersilakan duduk kembali dan mari kita bersama-sama menghadap Tuhan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan mari kita juga meminta tuntunan daripada Tuhan melalui karya Roh Kudus, supaya apa yang kita dengarkan nanti boleh menjadi berkat tidak hanya bagi kehidupan kita, tetapi dari perjalanan kehidupan iman kita bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang menjadi penuntun, pembimbing, penolong dan berkat kami yang setia. Engkau yang kami muliakan, kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Perkenankan Tuhan malam hari ini di penghujung tahun 2020 ini, kami anak-anak-Mu, jemaat-Mu GKJ Semarang Timur menghadap tahta-Mu yang Maha Agung. Kami mengaturkan puji syukur dan terima kasih atas semua pemeliharaan, penyertaan dan berkat Tuhan di sepanjang tahun ini. Sehingga sampai detik ini kami masih bisa merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Walaupun kami harus menghadapi banyak tantangan di perjalanan tahun ini, namun kami masih ada seperti saat ini.
Dan biarlah ini akan menjadi refleksi bagi hidup kami Tuhan, untuk kami senantiasa dapat bersyukur kepadamu. Dan perkenankan pula Tuhan malam hari ini, kami ingin mendengarkan sebagian dari sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai pikiran dan hati kami, supaya apa yang Tuhan akan perkatakan di dalam kehidupan kami ini, boleh menjadi kehidupan yang baik di dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Sehingga firman-Mu ini akan berakar kuat, bertumbuh lebat dan berbuah banyak. Sehingga setiap orang akan menyaksikan kebaikan dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga Engkau pun akan dipermuliakan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan menyertai anak-anak-Mu yang akan mendengarkan dan menyaksikan daripada ibadah malam hari ini. Dan biarlah boleh mereka semua boleh terberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini. Bersabda dan berfirmanlah, anak-anak-Mu siap mendengar dan siap pula untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan puji syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang saat ini menyaksikan ibadah tutup tahun di rumah masing-masing. Sabda Tuhan malam hari ini diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang kedua ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-21. Injil Lukas pasalnya yang kedua 15 sampai 21, demikian Tuhan bersabda. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini, dan yang berbahagia kita semua yang mau mendengarkannya dan yang mau memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema daripada khotbah tutup tahun malam hari ini adalah menjadi makhluk mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kita melalui akhir tahun atau menjalani kehidupan dalam satu tahun ini, kita diajarkan untuk merefleksikan diri terhadap apa yang sudah kita hadapi di sepanjang tahun di mana saat ini kita jalani. Dan kita semua tahu bahwa satu tahun ini atau di tahun 2020 ini adalah tahun yang boleh dikatakan tahun yang suram bagi kehidupan banyak orang. Tahun yang penuh dengan tantangan, tahun yang penuh dengan kecemasan, tahun yang penuh dengan kekhawatiran, dan tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena dunia dan juga bangsa kita saat ini terimbas daripada wabah virus corona. Sehingga banyak orang yang saat ini mengalami perubahan-perubahan yang sebenarnya di luar dari perkiraan daripada umat manusia dan juga umat Tuhan saat ini. Kejadian yang tiba-tiba banyak di antara kita yang tidak siap. Oleh sebab itu tidak heran banyak orang yang mengalami depresi, stres di dalam kehidupannya, dan tidak memiliki pegangan hidup di dalam menjalaninya. Bagaimana tidak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang tua yang tidak pernah belajar tentang guru sekarang harus menjadi seorang guru bagi anak-anaknya.
Dan ini menjadi persoalan sendiri ketika pembelajaran itu adalah hal yang sangat berbeda dengan apa yang mereka pelajari ketika mereka juga duduk di bangku sekolah. Dan ini juga akan menyulitkan banyak orang tua untuk dapat mengajarkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru-guru dan disalurkan kepada anak-anaknya. Dan ini bukan perkara yang mudah. Sehingga jangan heran kalau juga sebagian daripada orang tua juga mengalami stres oleh karena kesulitan untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran kepada anak-anaknya memang tidak memiliki background seorang guru. Demikian pula kita juga dapat melihat bagaimana banyak perusahaan-perusahaan yang harus melakukan efisiensi oleh karena mungkin ordernya semakin susut, semakin berkurang. Bahkan tidak sedikit di antara mereka harus gulung tikar. Dan ini tentu berimbas pula bagi seluruh karyawan-karyawati yang ada di tempat perusahaan itu sendiri. Ada yang harus kena PHK, ada yang harus dirumahkan dan lain sebagainya. Demikian pula kita bisa melihat rumah sakit sekarang dipenuhi dengan pasien-pasien, baik itu pasien reguler maupun pasien COVID, yang tentu ingin menjadi persoalan sendiri bagi rumah sakit di dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan kesehatan. Terlebih Bapak Ibu dan saudara-saudara, akibat daripada pandemi ini bangsa kita juga mengalami kelumpuhan dalam ekonomi, mengalami resesi, mengalami krisis ekonomi. Dan ini pula menjadi krisis bagi kehidupan banyak orang di tanah air termasuk saudara dan saya. Dan tentu yang lebih memprihatinkan, hubungan kita dengan saudara-saudara seiman menjadi terganggu. Kita tidak bisa lagi melakukan pemahaman Alkitab. Kita tidak bisa lagi beribadah bersama-sama seperti biasanya. Dan kita harus berada di rumah dan mengikuti setiap kegiatan-kegiatan gerejawi melalui layar televisi masing-masing, melalui handphone masing-masing. Dan masih banyak hal-hal yang dihadapi oleh umat-umat Tuhan dan juga manusia secara umum. Bagaimana tahun ini akan menjadi tahun yang sangat sulit dan tahun yang sangat menyesakkan bagi kehidupan banyak orang. Namun kita patut bersyukur Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena sampai malam hari ini, sampai detik ini, kita masih ada sebagaimana ada saat ini. Ini merupakan kemurahan daripada Tuhan yang diberikan kepada saudara dan saya, untuk dapat menikmati dan merasakan dan belajar bagaimana penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan selama 1 tahun ini ketika kita bersama-sama menghadapi kesulitan itu. Tuhan ternyata tidak meninggalkan kita. Tuhan ternyata tidak membuat kita hidup kesendirian dengan ketidakberdayaan kita. Ternyata Tuhan masih melindungi kita. Tuhan masih menyertai kita. Dan Tuhan masih memberkati kita. Oleh karena kasih-Nya yang begitu luar biasa atas saudara dan saya inilah yang menjadikan pertolongannya tidak pernah berhenti termasuk di masa pandemi tahun ini. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika semua terjadi dalam kehidupan kita tahun ini, apakah kita masih bisa merasakan rasa syukur kita? Apakah kita masih bisa menikmati sukacita kita, kedamaian kita, damai sejahtera kita? Sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang diciptakan oleh Tuhan yang sempurna, memiliki akal budi, memiliki perasaan, dan memiliki pengetahuan. Manusia dapat mengembangkannya melalui pola pikir yang sehat, melalui pemahaman-pemahaman tentang kasih karunia Tuhan, melalui hikmat yang dikaruniakan kepada saudara dan saya. Sehingga apapun yang terjadi di tahun ini akan kita lihat sebagai didikan, ajaran, dan teguran Tuhan untuk kita semua. Supaya kita menjadi orang-orang yang kuat dan tahan di dalam menghadapi segala macam pergumulan hidup ini. Oleh karena ada iman yang tertanam di dalam palungan hati saudara dan saya, yang bertumbuh dan kuat di dalam kehidupan kita. Sehingga malam hari ini, detik ini, kita bisa ada di tengah-tengah kehidupan bersama. Dan masih bisa menikmati
tahun ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi makhluk yang mulia adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karya ciptaan Tuhan sebagai makhluk yang mulia-mulia. Oleh sebab itu kita diajak belajar untuk melihat bagaimana sisi-sisi lain sebagai makhluk yang mulia itu. Bagaimana cara memandang, melihat, dan memahami pergumulan-pergumulan hidup yang terjadi di dalam sepanjang perjalanan kehidupannya. Bagaimana mereka dapat memandang, melihat, dan memahami karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Di dalam Bilangan pasal 6, 22-27 kita diajak untuk belajar bagaimana penyertaan Tuhan kepada umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Di sana kita bisa melihat akan penyertaan Tuhan melalui tiang awan dan tiang api. Perlindungan Tuhan dari segala macam bahaya, baik itu dari binatang-binatang buas atau orang-orang yang ingin menghancurkan kehidupan orang Israel. Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tuhan mencukupi kebutuhan fisik mereka. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani mereka. Sehingga perjalanan 40 tahun itu dapat dilewati dan mereka semua dapat masuk ke tanah perjanjian itu dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bangsa Israel harus bisa melihat, menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan yang dinyatakan di dalam perjalanan mereka dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, dan Tuhan juga memberkati. Sehingga anak cucu mereka dapat menikmati dan merasakan tanah perjanjian itu yang sudah mereka terima ketika mereka bersama-sama masuk di dalam tanah perjanjian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian pula kalau kita membaca Mazmur 8 ayat 2 dan sampai 10. Kita di sana dapat melihat bagaimana sang pemazmur merasakan dan melihat bagaimana manusia yang merupakan makhluk jasmani dan juga merupakan makhluk rohani juga memiliki sesuatu yang sangat istimewa yang diberikan Tuhan kepada manusia. Sebagai makhluk rohani, manusia dapat memberikan kepuasan batinnya kepada Tuhannya, dapat mempersembahkan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Demikian pula sebagai makhluk jasmani, mereka punya akal budi, mereka punya pemikiran yang dapat dikembangkan dari kehidupan banyak orang pula. Sehingga kita dapat melihat bagaimana hasil dari manusia yang jasmani itu, yang tentunya akan menjadi cerita tersendiri bagi kehidupan banyak orang di kemudian hari. Namun demikian sang pemazmur menggambarkannya, kalau manusia rohani dan jasmani ini bisa membuat segala sesuatu yang terbaik dalam perjalanan kehidupannya, apalagi bagi sang penciptanya, tentu lebih luar biasa dari manusia yang rohani dan jasmani ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur menyadari apa yang diterima, apa yang saat ini ada di dalam dirinya merupakan sebuah mukjizat terbesar di dalam perjalanan hidupnya. Sehingga dia dapat merasakan dan menikmati kasih Tuhan. Walaupun di dalam perjalanan hidupnya dia menghadapi banyak masalah dan pergumulan hidup yang tak pernah teratasi. Namun kasih Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Sehingga sang pemazmur menyatakan kasih syukurnya kepadanya sebagai Allah yang maha kuasa, maha adil, dan maha bijaksana. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus pun juga mengingatkan kepada orang-orang Galatia pada waktu itu, bagaimana manusia jasmani dan manusia rohani yang tidak bisa menjalani tugas panggilannya untuk melaksanakan hukum Taurat, untuk melaksanakan titah-titah ketetapan dan hukum-hukum daripada Allah. Oleh sebab itu, relasi yang sudah dibangun dengan Allah tidak bisa berjalan dengan baik. Manusia jauh dari apa yang diinginkan oleh Tuhan. Manusia tidak bisa melakukan apa yang menjadi ketentuan-ketentuan yang diperintahkan oleh Tuhan kepada umat manusia. Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi umat manusia adalah merupakan satu-satunya yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, serta kepastian dan pengharapan di dalam perjalanan hidup manusia. Oleh sebab itu manusia tidak lagi terikat dengan hukum Taurat, tetapi manusia akan terikat dengan kasih Kristus.
Karena dalam Dialah kita akan memperoleh apa yang kita harapkan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas pasal 2, 15 sampai 21 yang akan kita renungkan pada malam hari ini mengajarkan tentang kerendahan hati, tentang ketulusan, dan tentang kesabaran. Bagaimana seorang yang rendah hati, yang memiliki ketulusan di dalam menjalani tugas panggilan, mereka lah yang pertama-tama akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mereka lah yang pertama-tama akan mendapatkan berita sukacita daripada Tuhan. Di dalam bacaan Lukas 2, 15 sampai 21 ini kita bisa melihat bagaimana tokoh-tokoh besar pada waktu itu. Seperti Kaisar Agustus maupun Quirinius. Mereka hanya sebagai setting di dalam bacaan Lukas pasal 15 sampai 21. Tetapi justru sebaliknya para gembala di padang, mereka menjadi ikon di dalam bacaan ini. Sebagai sumber inspirasi bagi banyak orang dan bagi saudara dan saya. Bagaimana Allah menyampaikan kabar sukacita itu kepada para gembala dan bukan kepada para petinggi dan pejabat negara pada waktu itu. Itu artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa kerendahan hati merupakan kunci bagaimana seseorang dapat menikmati dan merasakan kasih Tuhan. Walaupun ada keterbatasan dalam kehidupan mereka. Tetapi kasih Tuhan membuat sukacita dan damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini menjadi pesan yang kuat bagi saudara dan saya. Bagaimana kita bisa merasakan kasih Tuhan dan bisa menikmati damai sejahtera bersama Tuhan. Ketika saudara dan saya bisa menyadari, ketika saudara dan saya bisa memahami bahwa proses kehidupan kerendahan hati adalah merupakan kunci untuk kita bisa melihat kasih Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah sebagaimana yang sudah saya uraikan di depan adalah merupakan tema yang sangat indah, menjadi makhluk yang mulia. Tahun 2021 yang akan kita jalani besok pagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah pandemi ini masih berlangsung, ataukah pandemi ini akan berakhir? Kita tidak bisa menjawab semuanya itu. Tetapi satu hal yang pasti, baik itu nanti masih berlangsung ataupun sudah selesai, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa kita itu adalah makhluk yang mulia. Makhluk ciptaan Tuhan yang sempurna. Makhluk yang harus siap menghadapi segala tantangan, menghadapi segala pergumulan hidup. Baik itu ketika kita itu siap maupun kita tidak siap. Baik itu waktunya baik atau tidak baik. Tuhan ingin saudara dan saya tetap menjadi makhluk yang mulia. Makhluk yang siap menghadapi segala pergumulan hidup ini. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang ingin diajarkan kepada saudara dan saya. Ketika kita akan memasuki tahun 2021, tahun yang belum pasti akan seperti apa yang akan kita jalani. Tetapi satu hal yang harus kita lakukan, sebagai makhluk yang mulia, kita harus tetap memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, yang harus kita lakukan di dalam kita memasuki tahun yang baru nanti. Percaya akan penyertaan, pemeliharaan, dan juga perlindungan Tuhan. Ketika saudara dan saya nanti masuk di tahun 2021 dan kita masih tetap di dalam suasana pandemi, tetapi kita diajarkan untuk tetap percaya tentang penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan perlindungan Tuhan. Oleh karena dengan bekal inilah kita dapat menikmati dan merasakan sukacita kita. Walaupun saya percaya kita menghadapinya dengan banyak persoalan sebagaimana tahun 2020 yang kita jalani saat ini. Tetapi ketika kita percaya akan penyertaan Tuhan, percaya akan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, maka kita akan dikuatkan. Dan kita pasti akan sampai kepada damai sejahtera itu sendiri. Sebagaimana orang-orang Israel pada waktu itu keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mereka menghadapi banyak pergumulan-pergumulan yang mereka sendiri tidak tahu seperti apa harus mereka hadapi. Tetapi mereka tetap percaya akan penyertaan, perlindungan, dan pemeliharaan Tuhan.
sehingga mereka bisa masuk di dalam tanah perjanjian itu sendiri. Nah, inilah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang percaya, sebagai makhluk mulia, sebagai orang-orang yang sudah ditebus melalui darah yang sangat mahal, kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dan kita percaya penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan itu tidak akan pernah berhenti bagi orang-orang yang selalu berseru kepadanya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita adalah makhluk ciptaan yang sempurna dengan Allah yang memiliki pikiran dan akal. Untuk itu kita harus memiliki pikiran yang baik. Kita harus memiliki pikiran-pikiran yang positif terhadap apa yang kita hadapi saat ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi segala pergumulan ini dengan berpikir negatif, dengan berpikir yang tidak baik dan selalu mengeluh, menggerutu dan lain sebagainya, maka kita tidak akan pernah menemukan sukacita itu. Dan kita bukan tipe orang yang dalam tanda petik sebagai makhluk yang mulia. Karena makhluk yang mulia adalah makhluk yang senantiasa berpikir positif dan melihat setiap kejadian sebagai anugerah yang diberikan kepada Tuhan untuk kita, sehingga kita dapat belajar hidup ini dengan baik, mengenal karya Tuhan ini melalui setiap pergumulan-pergumulan hidup kita. Jikalau saudara tidak mampu untuk melakukan hal yang seperti kami katakan tadi, sebagaimana yang diajarkan Tuhan kepada saudara dan saya, untuk selalu berpikir baik dan berpikir positif, maka saudara akan jatuh di dalam dosa. Anda tidak akan pernah dapat melihat bagaimana karya Tuhan itu hidup di dalam perjalanan kita masing-masing. Tahun 2021 tidak hanya menjadi tahun kekecewaan, tahun kekhawatiran, tapi juga akan tetap menjadi tahun yang menakutkan bagi saudara dan saya. Tetapi percayalah, ketika kita punya pikiran positif dan baik tentang kasih Tuhan, maka setiap tantangan yang akan kita hadapi nanti adalah merupakan berkah tersendiri bagi saudara dan saya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mintalah kepada Tuhan, Allah yang menjadi sumber kekuatan, pertolongan, penyertaan, dan berkat kita, untuk kita dapat menjalani kehidupan ini, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu di tengah pandemi sekalipun, kita dituntut dan diminta untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itu tidak akan pernah bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan sendiri, dengan akal budi kita sendiri tidak akan pernah dapat. Oleh sebab itu kita membutuhkan pertolongan Tuhan, dan semuanya itu akan kita dapatkan ketika saudara dan saya memintanya. Roh Kudus itulah yang akan memampukan saudara dan saya untuk menjalani tugas panggilan ini dengan baik. Sebagai pribadi ataupun sebagai lembaga, gereja harus berani tampil beda di tengah pandemi. Saudara harus tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja harus menunjukkan visionernya kepada banyak orang, menjadi sarana bagi banyak orang untuk bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini adalah tugas panggilan kita. Inilah tugas yang harus kita emban di dalam menjalani kehidupan iman kita, mengembangkan spiritualitas kita, sehingga pandemi bukanlah halangan, tetapi pandemi adalah peluang bagi saudara dan saya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup ini selalu ada kejutan. Dan kejutan-kejutan itu sekali lagi bisa membuat kita itu menjadi sumringah, menjadi senang, menjadi sukacita. Tapi kejutan-kejutan itu juga bisa menjadikan kita itu menangis, menjadikan kita sedih, khawatir, dan takut. Tetapi inilah perjalanan hidup yang tidak bisa kita singkirkan dari kehidupan kita. Sekali lagi, suka atau tidak suka, baik atau tidak baik waktunya. Kejutan-kejutan ini akan terjadi dalam setiap perjalanan kehidupan kita semua di tahun yang akan datang. Kita perlu tenang, kita perlu bersabar, dan kita perlu hikmat untuk menghadapinya. Oleh sebab itu malam hari ini, di penghujung tahun 2020 ini, kita kembali lagi diingatkan
saudara dan saya adalah makhluk ciptaan yang mulia. Menjadi makhluk yang mulia dan sekaligus menjadi orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Tahun yang baru, sekali lagi, saudara dan saya tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Apakah nanti membuat kita takut, khawatir, bimbang, atau sebaliknya membuat kita menjadi orang-orang yang kuat, tegar, dan mampu menghadapinya? Itu semua saudara sendiri yang akan menjalaninya. Namun satu hal yang pasti, bahwa kita diminta untuk menjadi alat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena saudara dan saya adalah makhluk yang mulia, maka kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Pikirkanlah dengan optimisme. Pikirkanlah dengan hikmat. Sekali lagi, kita makhluk yang mulia. Selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah dengan berdiri dan penuh penghayatan bersama seluruh umat Allah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali dan kita bersama-sama akan menghadap Tuhan dengan doa syukur dan doa syafaat. Mari saya hantarkan. Bapa di surga, Allah yang Maha Kasih, sungguh kami sangat bersyukur karena Engkau mengingatkan kembali untuk menjadi manusia yang mulia, untuk menjadi makhluk yang mulia. Engkau telah menuntun perjalanan kehidupan kami selama tahun 2020, dan kami telah melewatinya oleh karena kebaikan dan kemurahan. Kami menyadari Bapa, tahun yang kami lewati adalah tahun yang sangat berat bagi anak-anak-Mu. Namun kami sangat bersyukur Engkau tetap menjaga, memelihara, menyertai, melindungi dan memberkati kami. Sehingga sampai detik ini, sampai malam ini, kami masih bisa merasakan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Izinkan Bapa, kami semua boleh bersyukur kepada-Mu atas semua anugerah yang terbaik yang sudah Engkau limpahkan kepada kami. Dan biarlah ini akan menjadi cermin bagi setiap pribadi kami, untuk kami selalu dapat melihat kebaikan-kebaikan. Sehingga ketika kami memasuki tahun 2021 nanti, kami tetap memiliki kepercayaan yang tinggi dan pengharapan kepada-Mu. Dan kami tetap percaya atas segala pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan terus meneguhkan dan menguatkan kami, supaya kami dapat bertahan dan dapat menikmati anugerah kasih-Mu di dalam tahun yang akan datang. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Dan perkenankan pula pada malam hari ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk bangsa kami.
Betapa berat beban yang dipikul bangsa ini selama 1 tahun ini Tuhan, akibat virus corona yang melanda bangsa dan negara kami. Kami banyak kehilangan saudara-saudara kami. Kami banyak kehilangan pekerjaan-pekerjaan kami. Demikian pula kami banyak kehilangan damai sejahtera dan sukacita kami akibat pandemi yang ada di tengah-tengah kami. Namun demikian kami tetap akan bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena Engkau masih tetap menjaga dan memelihara dan memberkati bangsa kami. Sehingga sampai detik ini, sampai malam ini kami dapat terjaga dengan baik. Semua oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu pula. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur atas semua pemeliharaan. Demikian pula Tuhan, ketika kami akan memasuki tahun 2021, kiranya juga Engkau berkati bangsa kami. Engkau mampukan para pemimpin bangsa kami Tuhan, presiden kami, wakil presiden kami. Demikian pula para pembantunya, para pejabat tinggi dan lembaga tinggi negara. Demikian pula wakil-wakil kami yang ada di DPR, kiranya juga Engkau berkati Tuhan. Supaya mereka dapat menjalankan tugas panggilan ini dengan baik, dengan kesetiaan, dengan kejujuran, dan tentu Tuhan dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Sehingga mereka tidak menyalahgunakan wewenang kekuasaannya demi kepentingan dan golongannya belaka, tetapi semua demi kesejahteraan dan demi kemakmuran rakyat dan bangsa kami secara utuh. Kami percayakan Tuhan kemurahan dan kebesaran kasih-Mu kepada mereka semua, supaya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang berhikmat dalam memimpin bangsa dan negara kami. Demikian pula para bupati, gubernur, dan wali kota yang ada di tanah air kami Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati Tuhan, karena mereka semua adalah ujung tombak di daerah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, Engkau juga akan menyempurnakan kelemahan dan kekurangan mereka, sehingga masa pandemi ini akan menjadi pembelajaran yang baik bagi para pemimpin dan rakyat dan bangsa kami, untuk melihat bagaimana kami harus bertindak dan berbuat sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa atas segala pemeliharaan-Mu, dan kami sangat berharap Engkau sendiri Tuhan yang akan menarik dan menghapus seluruh pandemi ini dari bumi pertiwi ini, sehingga rakyat kami, bangsa kami, pemimpin kami dapat bersukacita, bersyukur, dan dapat menjalani kehidupan ini dengan baik seperti sedia kala. Kami percaya kepadamu Tuhan, karena tidak ada segala sesuatu yang terjadi di atas bumi ini tanpa Engkau sendiri tahu. Oleh sebab itu kami percaya ada saat dan waktu yang terbaik bagi bangsa ini. Engkau akan memulihkan negeri ini seperti sedia kala. Bapa di surga, Allah yang Maha Agung, kami juga mohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu di seluruh muka bumi ini Tuhan, dan di tanah air, dan khususnya Tuhan jemaat-Mu Semarang Timur ini Tuhan. Kiranya juga Engkau berkati keberadaan mereka semua Tuhan. Walaupun saat ini mereka ada di rumah mereka masing-masing Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan memproteksi dan melindungi keberadaan mereka semua. Izinkan mereka tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Dan berikan pengharapan di dalam kehidupan mereka semua. Tentunya Tuhan melalui karya Roh Kudus-Mu, kiranya setiap pribadi mereka Engkau teguhkan dan Engkau kuatkan, sehingga mereka tetap dapat bersyukur kepadamu, walaupun saat ini mereka menjalani hal yang sulit di dalam perjalanan kehidupan mereka semua. Demikian pula Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu untuk kedua gembala kami, Pendeta Nomolas dan Timotius. Tuhan, kiranya juga Engkau berkati, supaya mereka dapat menjalankan tugas panggilannya dengan baik, untuk mendidik, mengajar, dan mengarahkan kami untuk menjadi orang-orang yang takut dan beriman kepadamu. Terlebih Tuhan, gembala kami Timotius saat ini juga sedang isolasi mandiri, kiranya juga Engkau berkati Tuhan. Engkau proteksi dan Engkau sempurnakan kesehatannya kembali, supaya dapat menjalankan tugas panggilannya dengan baik, dan dapat membimbing menuntun anak-anak-Mu dan jemaat-Mu di sini tanpa kekurangan apapun. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk Mbak Ning, Mbak Anti, dan Mas Galuh, kiranya juga Engkau berkati Tuhan, karena mereka juga butuh pertolongan daripada Tuhan. Kiranya setiap sarana yang saat ini ada di rumah sakit, kiranya juga Engkau berkati, dan izinkan Tuhan setiap sarana itu menjadi sarana baginya untuk dapat pulih kesehatannya kembali. Kami percayakan Tuhan, Mbak Ning, Mbak Anti, dan Mas Galuh di dalam tangan Tuhan. Demikian pula kami juga berdoa untuk rekan kami Iin yang juga saat ini ada di rumah sakit, kiranya juga Engkau berkati kesehatannya Tuhan. Engkau berkati setiap sarananya Tuhan, dan Engkau berikan perlindungan kepadanya Tuhan, supaya ia dapat sehat kembali dan dapat menjalankan tugas panggilannya kembali. Kami juga berdoa untuk Heri Widodo dan juga Edi Tuhan, kiranya juga Engkau berkati mereka semua Tuhan, yang saat ini juga sedang menjalani isolasi.
Kami percayakan mereka semua di dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah yang paling tahu Tuhan apa yang terbaik bagi kehidupan mereka semua. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kasih dan Maha Penyayang. Seluruh perjalanan anak-anak-Mu yang saat ini ada di rumah sakit kami serahkan ke tangan Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah yang akan menjaga mereka. Engkaulah yang akan menyertai dan memproteksi mereka semua. Sehingga mereka dapat sehat kembali dan dapat berkumpul dengan keluarga tanpa kekurangan apapun. Demikian pula kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini sudah memasuki usia senja dan saat ini juga sedang sakit, kiranya juga Engkau berkati. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk Ibu Slamet, untuk Ibu Sugiyati, untuk Bapak Widodo, untuk Bapak Sunaryo Isman, dan saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Engkau berikan pertolongan, kekuatan, dan pengharapan di dalam kehidupan mereka, supaya di masa senjanya mereka tetap menyintai Engkau dan tetap memiliki pengharapan kepadamu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga mohon berkat-Mu untuk keluarga Bapak Jadi Widodo yang sudah terputus ikatan kasihnya. Kiranya juga Engkau berikan penghiburan dan kekuatan. Biarlah Bapak Jadi Widodo yang saat ini ada di sisi-Mu Tuhan akan memberikan kenyamanan, keamanan bagi kehidupan kita semua yang ada di dunia ini. Oleh karena berkat-Mu yang senantiasa hidup di dalam kehidupan mereka pula. Terima kasih Bapak atas segala penyertaan-Mu bagi seluruh jemaat-Mu GKJ Semarang Timur ini. Dan tahun 2021 nanti kami percayakan jemaat-Mu ini pula di dalam tangan Tuhan. Karena Engkaulah gembala kami yang sejati. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Dan izinkan kami undur dari ruangan ini, dari tempat ibadah ini Tuhan, dan kami akan melakukan tugas kami masing-masing. Kami mohon bimbingan, tuntunan, dan penyertaan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang sudah Engkau ajarkan dan Engkau perkatakan melalui sabda-Mu pada malam hari ini akan berbuah lebat bagi seluruh kehidupan kami. Kami juga mohon ampun Tuhan, jikalau dalam sepanjang tahun ini ternyata hidup kami jauh dari harapan Tuhan. Kami menyalahgunakan hidup kami untuk kepentingan kedagingan kami, cacat, celah, dan dosa-dosa kami Tuhan. Sehingga kami tidak mampu melihat kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kuduskan dan sempurnakan kami semua Bapa, oleh karena Engkau kudus dan sempurna adanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga sudah berkenan menyertai ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur dan terima kasih. Dan yang sudah berkenan mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oleh karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan telah memberkati dan melindungi kita di sepanjang tahun 2020 ini. Marilah kita bersyukur kepadanya dengan menghaturkan persembahan. Sebagai dasar persembahan diambilkan dari 1 Tarawih 29 ayat yang ke-14, yang demikian bunyinya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab pada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah persembahan ini kita iringi dengan menyanyikan kidung jemaat KPK PKJ 140 ayat yang pertama. Tuhan dengan rela hatimu jaga sembuh bahwa persembahanmu jangan
kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih ya Bapa atas berkat karunia yang Tuhan berikan di sepanjang tahun 2020. Kami mengucap syukur ya Tuhan, telah beri kesempatan saat ini kami boleh mempersembahkan sedikit berkat yang telah Tuhan limpahkan kepada kami. Berkati persembahan ini agar dapat dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan di tahun yang akan datang, kami selalu diberi kesehatan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu kembali. Berkati para Bapak Ibu yang mengelola persembahan ini, sehingga dapat menjalankan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami serahkan ke dalam kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi makhluk yang mulia berarti kita harus percaya akan penyertaan, pemeliharaan dan berkat Tuhan. Menjadi makhluk yang mulia berarti kita harus memiliki pemikiran yang positif. Menjadi makhluk yang mulia itu berarti kita harus senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Oleh sebab itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepadanya. Jadilah saksi Kristus yang menceritakan kabar sukacita. Kami siap menjadi saksinya. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 427 bait yang pertama. Ku suka menuturkan dan seterusnya. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, peliput terkesan. Ku suka menuturkan, ku suka memasukkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah song-songlah tahun baru dengan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin.